disambut terang surga. Namun kasih yang kau tinggalkan tetap hidup dalam kami. Suara surga memujimu, malaikat menyembahmu. Yesus Tuhan dan Rajaku, untuk selama-lamanya. Kini ku datang menyembah dengan hati penuh syukur. Engkau naik dalam mulia, Yesus Raja yang berkuasa. Namun damai kasih-Mu Tuhan tetap tinggal dalam hati. Hari ini ku mengangkat pujian bagi nama-Mu sampai akhir hidupku. Ku tetap setia padamu. Tak ada kasih seperti-Mu yang rela datang bagiku. Kini ku hidup dalam terang anugerah kasih-Mu. Walau dunia terus berubah, kasih
datang membawa damai, angin lembut menyentuh hati. Ku teringat kasih Yesus yang tak pernah meninggalkanku. Walau Engkau naik ke surga, namun ku tak sendiri, sebab Roh-Mu tinggal nyata, menuntun setiap langkahku. Kini hatiku percaya kasih-Mu tetap ada. Langit terbuka hari ini, damai-Mu turun di hati. Ku merasakan kasih Yesus mengalir dalam hidupku. Walau mata tak melihat, namun ku tahu Kau dekat hari ini dan selamanya. Engkau selalu besertaku. Saat ku jalani hariku, Kau hadir memberi tenang, dan di setiap doa kecilku Kau mendengar suaraku. Tak ada yang ku takutkan saat Kau berjalan denganku. Kasih-Mu jadi kekuatan dalam
Tuhan Yesus Kristus? Salam. Puji Tuhan, kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih Kristus yang luar biasa yang selalu menyertai kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita boleh mengamini kasih Kristus. Amin. Baiklah, kita langsung aja untuk ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya jemaat atau saudara-saudari yang terkasih yang rindu akan firman Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur dengan bersukacita. Marilah kita mulai ibadah pagi hari ini. Kami mohon untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sorakkan kemenangan Kristus atas maut. Dia telah bangkit, mulia dan menang. Kini, mari kita bersukacita dan merayakan kenaikannya ke surga. Kemuliaan bagi namanya. Mari kita nyanyikan pujian dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin.
sejahtera Tuhan besertamu. Dan menyertai saudara juga. Silakan untuk duduk. Jemaat terkasih, tema dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Kristus naik, namanya kita beritakan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi sebuah penggenapan atas nubuat tentang Sang Mesias. Ingatlah akan pesan pengutusannya yang diberikan kepada kita dan janjinya bahwa ada Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Marilah kita menyanyikan nyanyian pembuka, Selamat Pagi Tuhan. Cinta kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita bersama memuji dan memuliakan namanya. Demikian pula memperingati kenaikannya ke surga. Tetapi tidak lepas daripada itu kita menyadari bahwa kita manusia biasa. Tidak pernah sempurna dalam bersama-sama berbakti di hadapannya. Demikian pula menjalani kehidupan di dunia. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat doa pribadi, memasuki pengakuan dosa. Dipersilahkan. Bapa, dalam keteduhan kami datang kepada menyatakan bakti dan hormat kami kepada. Demikian pula menyadari akan kesalahan dan dosa kami, cedera manusiawi kami dan ketidaksempurnaan kami. Maka agar ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan, kami akui dosa dan kesalahan. Demikian pula memohon Tuhan mengampuni dan melayani. Kami percaya dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kebangkitan dan kenaikannya kami rayakan. Kepadamu Bapa kami memohon. Amin. Tuhanku bila hati kawanku. Kita pujikan bait 1 sampai 3. Jaga
kasih-Nya yang tidak terbatas, Tuhan Allah berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah-Nya menurut Kolose 1 ayat 27 yang demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kiranya damai Tuhan besertamu. Bersama kita rayakan dengan sukacita. Kita tanggapi anugerah-Nya dengan menyanyikan Allah itu baik. Ditunjukkannya
Kami datang kepadamu Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami, ujian kami, keluarga kami, dan jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Bahkan dalam sukacita akan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah semua yang hadir dengan curahan Roh Kudus-Mu, dan dalam kehidupan mereka senantiasa mencintai, mengasihi firman Tuhan dengan segenap hati, dan dengan sukacita melakukan dengan setia. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang menjadi perantara firman ini tersampaikan. Kehendak-Mu lah yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Semua dipersilahkan untuk duduk. Tuhan oleh para petugas dipersilahkan. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang 11. Yang demikian. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai hari yang ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 93. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat,
Lebih hebat, Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baikmu yang kudus, ya Tuhan, Engkau untuk sepanjang masa. Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23 yang demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka
senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Haleluya sampai selamanya, puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Haleluya sampai selamanya, puji agungkan namanya. Tuhan yang layak untuk dipuji, hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, hanya Tuhan yang layak untuk Shalom jemaat Tuhan yang Selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Hari ini kita bersama merayakan dan memperingati dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dalam kehidupan kita merenungkan satu tema, bahwa Kristus naik, namanya kita saksikan. Menceritakan bahwa di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang begitu luar biasa dan tidaklah patut kita menyimpannya seorang diri. Tetapi hendaklah setiap orang percaya menceritakannya
mempersaksikannya sehingga seisi dunia tahu bahwa Ia yang telah bangkit naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur bahwa hari ini cuacanya baik. Betul? Ada yang kehujanan? Semalam? Oke, semalam suasananya juga cerah. Ketika menatap ke langit, bintang-bintang juga nampak. Adakah yang melihat bulan? Oke, semalam sampai pagi tadi ketika waktunya jalan-jalan, 4:30 saya jalan pagi, melihat ke langit, ada rembulan yang masih menampakkan senyumannya. Ada yang melihat? Ada yang sibuk mempersiapkan ibadah? Oke, jika rembulan tersenyum, mari kita tersenyum semanis-manisnya dan perlihatkan ke jemaat keluarga di kiri, kanan, depan, belakang. Tampilkan senyumnya selebar-lebarnya sambil melambaikan tangan, hai. Ya, jangan sampai kemudian dalam ibadah ini kita cemberut, bangun pagi, diburu-buru, sampai sini terlambat juga. Tidak, tampilkan senyum yang luar biasa. Dan ketika rembulan telah menampakkan senyumnya semalam-malaman, ia mengundurkan diri. Kini ia telah pergi. Bisa melihat ke langit? Di manakah rembulannya? Tidak ada. Siapa yang menggantikan? Matahari bersinar dengan cerahnya, dengan terangnya. Rembulan dan matahari saling menerangi dengan bagiannya masing-masing. Mereka tidak pernah meninggalkan bagian itu. Kini mentari datang memberikan kehangatan. Sekalipun Bapak Ibu mungkin berteduh, dan saya dan teman-teman di sini yang menatap mentari. Tetapi hal itu membawa sukacita. Ia datang membawa kehangatan. Jika tadi berbagi senyum, sekarang sapalah dengan hangat keluarga. Jika bersama keluarga dan sahabatnya diizinkan untuk saling memeluk. Tetapi cowok-cowok jangan ambil kesempatan ya. Berikan kehangatan, berikan sukacita dan kebersamaan. Dan bahkan biarlah semua makhluk pun turut bernyanyi menyambut pagi. Mungkin tadi saya dan teman-teman, ada Kevin, mana Kevin? Oke, ada Anya, mana Anya? Oh, di sana. Jika teman-teman yang lain memujikan semesta, bernyanyi. Biarlah ini menghantarkan kita bahwa sukacita, kenaikan, dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus menjadi gerak dinamis bagi setiap pribadi, setiap ciptaan untuk memuji Sang Pencipta dengan bagian dan caranya masing-masing. Rembulan tersenyum, matahari memberikan kehangatan, angin dengan sepoi-sepoi memberikan kenyamanan bagi kita, sekalipun nanti akan semakin memanas, tetapi angin menyeimbangkan dengan kehangatan dan membuat kita tidak akan terburu-buru untuk pulang. Ada yang tergesa-gesa mau piknik? Ya, hari ini kita khususkan untuk Tuhan. Kembali, bahwa dalam kehidupan kita hari ini, dalam ibadah kita, setiap orang percaya diajak untuk merenungkan gerak dinamis alam. Bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan bagiannya. Dan dikehendaki bahwa tidak ada yang saling merampas satu sama lain. Tidak ada yang kemudian mendatangkan malapetaka dan bencana. Tetapi sebaliknya datangkan sukacita dan kebahagiaan bagi satu sama lain. Maka perenungan pertama bagi setiap kita, gereja, dan orang-orang percaya merupakan sebuah gerak dinamis, dan hidupnya pun juga harus belajar untuk dinamis.
Tadi kita belajar memuji dan memuliakan Tuhan dengan senyum, dengan gerakan, agar dinamis, tidak kaku. Yang memegang bendera juga tidak kemudian saling memukul dengan temannya, betul? Ada yang terpukul? Ada yang sengaja memukul? Ada gerak dinamis. Nanti juga akan dipersembahkan tarian. Dipersembahkan banyak hal yang menyadarkan kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus dinamis. Sebagaimana kita belajar bahwa kita punya kaki. Mana kakinya? Adik-adik sekolah minggu. Mana kakimu? Yeay. Kaki untuk melangkah. Kaki untuk berlari. Terkadang berjalan kecil. Terkadang melompat. Tetapi kemudian ada gerak dinamis yang mengiringinya. Kadang kiri, kadang kanan. Kadang berjalan untuk melompat bersama-sama, kiri kanan diangkat bersamaan. Tetapi setiap orang akan merasakan betapa luar biasanya jika semua dapat tertata dengan baik. Mana tangannya? Hai. Oke. Mana jarinya? Diayun-ayun. Hai, wah, sudah ada sukacita di sana. Terkadang bekerja, terkadang melayani, terkadang menari, terkadang memberi, terkadang membantu. Dan kita sadar bahwa tangan ini berguna untuk itu semua. Kita pergunakan dalam dinamisme untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak terkecuali mulut kita. Selain untuk berkata-kata, saudara-saudara semua sudah belajar untuk tersenyum. Saya melihat sekalipun dari jauh dan agak silau, tetapi senyumnya begitu luar biasa. Ada sukacita dan tidak lebih kecil, namun sesungguhnya lebih besar daripada semuanya. Mulut kita, bibir kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namanya, untuk bersama-sama digerakkan dengan kaki. Demikian pula mempergunakan segala indera kita, mata kita, hati kita, untuk mengagumi karya Tuhan. Dan pikiran kita seutuhnya tertuju kepada kebaikan Tuhan. Maka semua tadi memujikan Allah itu baik. Allah itu baik. Kita bersama-sama diajak untuk merayakan dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan leksionari hari ini mengajak kita untuk melihat bagian pertama, agar setiap orang dalam kehidupan kepercayaan dan perjalanan iman, dari anak-anak, dari remaja, dari warga dewasa, adioswo, sepanjang zaman, sepanjang masa, dari dulu kala sampai selama-lamanya, menjadi saksi kebaikan Tuhan. Menceritakan dengan gerak laku kehidupan, dengan perkataan dan perbuatan, dan menceritakan sepanjang masa bahwa Tuhan itu baik. Maka Yesus memanggil murid-murid untuk menjadi saksi. Dan kita percaya bahwa semakin banyak saksi, saya ulang, semakin banyak saksi, semakin kuatlah berita kebenaran. Semakin banyak yang menceritakan, semakin banyak yang merasakan, kebenaran itu akan dirasakan. Maka biarlah momentum seperti ini, kebersamaan seperti ini, menjadi sarana bagi kita untuk mengingat aku adalah saksi-saksi hidup. Sama seperti para murid, seperti jemaat gereja mula-mula, sampai dengan kita, bahkan sampai selama-lamanya, aku adalah saksi-saksi hidup. Dan aku menjadi bagian atas saksi hidup untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan karya agung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, semakin banyak pelayan Tuhan, semakin ringan tugas yang kita kerjakan. Betul? Adakah yang suka bekerja sendiri? Adakah yang nggak suka direcoki?
Sejak kemarin teman-teman panitia beserta dengan seluruh yang ambil bagian bekerja sama dalam waktu singkat, yang sesingkat-singkatnya demikian. Mengapa? Karena kemarin di sini masih dipergunakan untuk parade band. Padahal rencananya ditata sejak pagi, siang siap, sore bisa untuk gladi bersih. Berubah jam 4, yuk tata-tata siap-siap dengan segala perlengkapan yang sederhana. Kemudian gladi dapat terlaksana. Malam rekan-rekan baik dari sound system dan seluruh panitia juga ada yang tidur di sini, bersiap-siap menyelesaikan segala sesuatu. Dan kita percaya jika itu dikerjakan sendiri, maka begitu berat beban yang dirasakan. Jika tidak ada kebersamaan, tidak ada koordinasi, maka yang ada adalah kebingungan. Demikian pula dalam tugas kesaksian dan pelayanan. Kita percaya bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Semakin banyak pelayan Tuhan, semakin ringan tugas panggilan yang kita kerjakan. Satu sama lain mendukung dan membantu. Demikian pula dalam ibadah ini kita diajak bersama untuk melihat. Bukan hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil. Teman-teman katekisasi kemarin juga saya infokan, yuk bantu-bantu mereka sampai sini. Bukan hanya tahun 2026. Kelas katekisasi sejak tahun 2022 saya undang semua, ayo. Perkara mereka sudah di luar kota, ada yang sudah bekerja, tetapi sebagian besar datang dan membantu. Mengapa? Kita butuh pelayan-pelayan Tuhan yang berdedikasi. Pelayan-pelayan Tuhan yang siap mengabdikan diri, yang siap untuk menjadikan kehidupan mereka bagian untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada. Ketiga, semakin kuat persekutuan, semakin semangat iman berkobar-kobar. Semakin kuat relasi kita sebagai keluarga besar GKJ Wonogiri. Juga ikatan kebersamaan dengan gereja-gereja yang lain, kita percaya bahwa hal itu akan membuat semangat iman kita terus menyala. Ketika kita di perantauan, ketika kita berada di Wonogiri, ketika kita berada di Indonesia maupun di negara lain, kita percaya bahwa iman kita, keluarga kita, persekutuan kita yang menghidupkan segala sesuatu yang membuat kita semangat menjalani semua. Dan hari ini tanggal merah Bapak Ibu. Betul? Besok ada yang cuti bersama. Bukankah bersuka cita? Sabtu ada yang libur. Minggu. Kenapa kemudian kita perlu terburu-buru untuk beribadah? Kita diberikan hari libur panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terpujilah nama Tuhan. Jika itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin relasi persekutuan dan kebersamaan, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan tergesa-gesa untuk mengucapkan selamat tinggal sampai bertemu. Jangan tergesa-gesa untuk kemudian kembali ke perantauan. Nikmatilah kebersamaan dan waktu yang ada. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama menjadi saksi. Maka peruntutannya jelas. Yakinkan kepada dunia bahwa tidak ada kebohongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ceritakanlah bersama-sama dengan semesta bahwa Kristus yang berkuasa memberikan kehidupan dan keselamatan. Bila senantiasa kita ceritakan sepanjang waktu. Kedua, selamatkanlah semesta. Jika kemarin dalam Paskah ekologi kita memperhatikan segala tindak yang salah, laku kehidupan yang salah, maka dalam ibadah ini perbarui segala sesuatu. Selamatkanlah semesta, karena semesta bernyanyi dengan kita, memuji Tuhan bersama kita, hidup di antara kita, dan menjadi sarana bagi kita untuk terus hidup. Maka sekali lagi, selamatkanlah semesta. Dengan gerakan dinamis orang percaya bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri,
tetapi kita akan bersama-sama. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bersama semesta, selamatkan segala yang ada dan hidup, dan biar sepanjang umur kita memuji dan memuliakan nama. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita pujikan bersama semesta.